Asal kamu tahu, seleksi masuk STIS ini bukan ujian tunggal, tapi lebih kayak maraton sistem gugur. Atau ibaratnya, kayak lawan bos di video game lah. Pertama, kamu harus hadapin SKD alias Seleksi Kompetensi Dasar dari BKN. Lolos dari situ, tantangan terbesar udah nunggu, ujian matematika berbasis komputer. Berhasil lewat, kamu bakal diuji mentalnya lewat psikotes dan wawancara. Dan pertarungan finalnya adalah ujian kesehatan dan kebugaran fisik. Jatuh di salah satu tahap ini, perjalanan kamu langsung berhenti seketika. Nah, kalau kamu lihat alur seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk STIS ini, itu sangat komplit dan sangat-sangat ketat persaingannya, mulai dari tes SKD, matematika, psikotes, wawancara, kesehatan, dan kebugaran. Tentu teman-teman atau adik-adik sekalian butuh yang namanya panduan untuk bisa menembus ketatnya seleksi, menembus 4 proses seleksi yang sangat ketat ini. Untuk itu saya akan membuat satu grup Telegram yang di dalamnya khusus untuk pendaftar sekolah STIS, dan di dalam situ akan kita saling berdiskusi jika ada sesuatu yang kurang, mulai dari tahap pengumuman, pendaftaran, administrasi. Di dalam grup itu akan kita sama-sama saling support, saling bantu, saling memberikan informasi jika ada informasi yang dirasa perlu untuk kita bagikan dan kita sharingkan kepada adik-adik semua. Selain itu, nanti bagi teman-teman yang join ke dalam grup, itu akan kami berikan simulasi ujian seperti ini, lengkap dengan kami akan buatkan aplikasi simulasi tryout untuk teman-teman semua sesuai dengan tahapan seleksi di STIS, yaitu mulai dari tahap SKD, tahap lanjutan 1, lanjutan 2, dan lanjutan 3 akan kita buatkan simulasi ujian persis seperti tahapan ujian yang dipersyaratkan di sekolah STIS tadi. Semua informasi yang kamu butuhkan untuk mendaftar di Sekolah Kedinasan Politeknik Statistika STIS akan kita bahas tuntas dan detail pada malam hari ini. Jangan lewatkan, tonton dari awal sampai akhir agar kamu bisa mengetahui langkah-langkah penting apa yang harus kamu perhatikan untuk bisa tembus menjadi mahasiswa baru Politeknik Statistika STIS. Halo semuanya, selamat datang di bahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar tuntas nih, panduan paling komprehensif buat ngamanin kursi kamu di Politeknik Statistika STIS untuk tahun akademik 2026-2027. Kalau kamu punya mimpi besar buat jadi abdi negara yang jago banget di bidang data dan statistik, wah kamu ada di tempat yang super tepat. Fokus ya, karena bahasan kali ini benar-benar bisa jadi kunci buat masa depan kamu. Oke, biar nggak bingung, ini nih peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari ngebahas peluang emasnya, terus gimana menentukan jalur, syarat dan dokumen krusial, rintangan seleksi, sampai yang terakhir, langkah dan jadwal pendaftaran. Yuk, kita langsung masuk ke bagian pertama. Peluang emas, hadiah utama. Coba, kalian ingat-ingat angka ini baik-baik ya. 564. Yep, dari puluhan ribu lulusan SMA yang mendaftar dari seluruh penjuru Nusantara, cuma tersedia tepat 564 formasi ikatan dinas. Bayangin aja, ini tuh bahkan lebih sedikit dari kapasitas penonton di satu studio bioskop besar loh. Jadi ini bukan kompetisi biasa, ini persaingan elit dan setiap kursinya benar-benar berharga banget. Terus kenapa sih ratusan kursi ini diperebutkan dengan sebegitu ganasnya? Jawabannya gampang banget. Kamu bakal dapat fasilitas kuliah yang 100% bebas biaya pendidikan. Tapi nggak cuma itu. Ini nih yang paling keren. Begitu lulus, kamu langsung diangkat jadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Ini berkat sistem ikatan dinas 2N+1, yang artinya masa pengabdian kamu dijamin selama 2 kali masa kuliah ditambah 1 tahun. Jadi kamu nggak perlu lagi tuh repot-repot nyebar CV atau ngelamar kerja kemana-mana sehabis wisuda. Karirmu udah dijamin sama negara sejak hari pertama kamu masuk kelas. Kita lanjut ke bagian 2, menentukan jalur, strategi dimulai dari sini. Ngomongin strategi, di STIS itu ada 3 pilihan program studi. Buat kamu yang pengen jadi statistisi terampil, ada D3 Statistika dengan 72 kursi. Tapi kalau kita ngomongin peluang paling masif, letaknya ada di D4 Statistika dan D4 Komputasi Statistik. Masing-masing menyediakan porsi raksasa, yaitu 246 kursi untuk mencetak tenaga ahli pertama di golongan 3/A. Pilihan kamu di sini bakal langsung nentuin gelar apa yang kamu sandang dan jabatan fungsional apa yang bakal kamu duduki nanti loh. Selain milih prodi, kamu wajib banget milih satu dari 3 jalur penerimaan ini. Pertama, jalur reguler atau umum. Ini kuotanya paling gede, 484 formasi, dan terbuka buat siapa aja di seluruh Indonesia. Kedua, ada jalur afirmasi dengan 16 formasi yang dikhususkan buat putra-putri daerah Papua, Maluku, dan sekitarnya. Terakhir, jalur pembibitan dengan 64 formasi khusus buat mereka yang tinggal di daerah kerjasama Pemda. Penting banget nih,
pastikan kamu milih jalur yang sesuai sama domisili, asal orang tua, dan target kerjamu nanti. Kenapa? Karena kalau salah milih jalur, data kamu bisa-bisa nggak akan terverifikasi. Lanjut ke bagian 3, syarat dan dokumen krusial bertahan dari seleksi administrasi. Oke, kita bedah syarat mutlaknya satu-satu ya. Dari sisi akademik, nilai matematika dan bahasa Inggris kamu wajib minimal 80, kecuali buat jalur afirmasi yang cukup di angka 70. Buat usianya, harus 16-22 tahun per tanggal 1 September 2026. Terus urusan fisik, kamu sama sekali nggak boleh buta warna, dan kalau pakai kacamata, maksimal batas toleransinya itu 6 dioptri. Oh ya, ini penting, kamu harus berstatus belum menikah, jadi mending tahan dulu deh niat buat kepelaminan sampai kamu resmi jadi PNS nanti. Dan yang nggak kalah penting, mentalitas kamu harus siap ditempatkan di seluruh penjuru Indonesia tanpa ngajuin mutasi setidaknya selama 7 tahun. Gagal memenuhi satu aja dari syarat ini, sayang banget, itu artinya diskualifikasi otomatis. Buat pendaftar jalur reguler, urusan dokumennya sih lumayan standar ya. Butuh KTP, ijazah, transkrip, sama pas foto formal. Tapi kalau kamu ambil rute afirmasi atau pembibitan, ada beban tambahan nih. Kamu wajib menyertakan akta kelahiran atau KTP orang tua kandung kamu. Panitia seleksi harus ngecek silang benar-benar buat mastiin kalau darah dan asal-usul keluarga kamu memang sah berasal dari wilayah afirmasi atau daerah mitra tersebut. Masuk ke bagian keempat, rintangan seleksi, persiapan menghadapi pertarungan akhir. Asal kamu tahu, seleksi masuk STIS ini bukan ujian tunggal, tapi lebih kayak maraton sistem gugur. Atau ibaratnya, kayak lawan bos di video game lah. Pertama, kamu harus hadapin SKD alias seleksi kompetensi dasar dari BKN. Lolos dari situ, tantangan terbesar udah nunggu, ujian matematika berbasis komputer. Berhasil lewat, kamu bakal diuji mentalnya lewat psikotes dan wawancara. Dan pertarungan finalnya adalah ujian kesehatan dan kebugaran fisik. Jatuh di salah satu tahap ini, perjalanan kamu langsung berhenti seketika. Nah, kalau kamu lihat alur seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk STIS ini, itu sangat komplit dan sangat-sangat ketat persaingannya, mulai dari tes SKD, matematika, psikotes, wawancara, kesehatan, dan kebugaran. Tentu teman-teman atau adik-adik sekalian butuh yang namanya panduan untuk bisa menembus ketatnya seleksi, menembus 4 proses seleksi yang sangat ketat ini. Untuk itu saya akan membuat satu grup Telegram yang di dalamnya khusus untuk pendaftar sekolah STIS. Dan di dalam situ akan kita saling berdiskusi jika ada sesuatu yang kurang, mulai dari tahap pengumuman, pendaftaran, administrasi. Di dalam grup itu akan kita sama-sama saling support, saling bantu, saling memberikan informasi jika ada informasi yang dirasa perlu untuk kita bagikan dan kita sharingkan kepada adik-adik semua. Selain itu, nanti bagi teman-teman yang join ke dalam grup, itu akan kami berikan simulasi ujian seperti ini, lengkap dengan kami akan buatkan aplikasi simulasi tryout untuk teman-teman semua sesuai dengan tahapan seleksi di STIS, yaitu mulai dari tahap SKD, tahap lanjutan 1, lanjutan 2, dan lanjutan 3 akan kita buatkan simulasi ujian persis seperti tahapan ujian yang dipersyaratkan di sekolah STIS tadi. Di sini akan ada 10 paket SKD yang akan kami berikan kepada adik-adik semua. Terus ada lanjutan 1 matematika, di sini ada 3-4 paket. Nanti ini bisa berkembang terus tergantung dengan situasi. Kita lihat apakah dengan 4 paket soal teman-teman adik-adik sekalian sudah bisa menguasai atau belum. Kalau belum akan kita tambah paketnya terus sampai adik-adik semua bisa menguasainya. Selanjutnya, ini yang paling penting, psikotes dan wawancara. Karena sifatnya menggugurkan, kami akan berikan semua jenis psikotes yang kemungkinan besar akan keluar pada ujian STIS ya. Ada tes EPPS, bagaimana cara menjawabnya, tes Pauli atau tes koran, bagaimana cara menjawabnya, ada tes menggambar pohon, tes menggambar manusia ya, dan tes warteg. Semua nanti akan kita bagikan ke teman-teman semua. Caranya bagaimana untuk bisa mendapatkan fasilitas semua ini, teman-teman atau adik-adik sekalian, silakan klik link yang ada di bawah. Silakan dilakukan order modulnya. Nanti kami akan masukkan ke dalam satu grup, dan nanti adik-adik sekalian akan kami berikan fasilitas untuk melakukan tryout seperti ini ya. Ada waktunya ya, ada timernya, ada pembahasannya. Di sini juga ada lanjutan 1 matematika, ada timernya ya. Begitu pula dengan tes psikotes, wawancara ya. Semuanya akan kami berikan kepada adik-adik sekalian untuk bisa menghadapi ujian STIS ini ya. Jadi tunggu apa lagi? Bagi kamu yang mendaftar sekarang masih akan mendapatkan harga diskon. Nanti setelah September akan kembali ke harga normalnya. Mumpung masih ada diskon, silakan teman-teman langsung klik link yang ada di kolom deskripsi dan silakan order dan join ke dalam grup. Nanti sama-sama kita berdiskusi apa kekurangan, apa yang perlu teman-teman persiapkan. Nanti kita sama-sama berdiskusi di dalam grup untuk mempersiapkan teman-teman bisa lulus di STIS ini.
Oke, lanjut kepada video. Kita lihat lebih detail soal SKD nih. Ini adalah skor ambang batas atau passing grade buat jalur reguler dan pembibitan. Tes karakteristik pribadi harus nyentuh 156, tes inteligensia umum 80, dan tes wawasan kebangsaan 65. Tapi dengerin baik-baik, sekedar nyentuh ambang batas ini nggak bikin posisi kamu aman. Panitia cuma bakal ngambil pendaftar peringkat teratas, maksimal cuma 3 kali lipat dari kuota yang ada buat bisa melaju ke tahap berikutnya. Nah, sekarang soal ujian matematika CBT, ada 40 soal pilihan ganda di sini. Yang bikin deg-degan adalah sistem scoringnya. Jawaban benar dapat 5 poin, kalau kosong dapat 0, tapi kalau salah, poin kamu bakal dikurangi 1. Ini artinya, nebak jawaban asal-asalan itu sama aja cari mati. Strategi paling benar adalah kerjain dulu soal-soal yang beneran kamu kuasai, akurasi dan pinter-pinter ngatur waktu adalah senjata rahasiamu di sini. Kalau kamu sukses ngelewatin ujian akademis tadi, psikotes dan wawancara CBT bakal menyaring lagi pesertanya sampai sisa 1,2 kali kuota. Di tahap akhir, visi kamu bakal benar-benar dites, mulai dari tensi darah, lari keliling lintasan, sampai shuttle run. Dan uniknya nih, ada aturan pemecah seri kalau misalnya ada kesamaan nilai di akhir. Panitia bakal ngurutin berdasarkan hasil kesehatan dan kebugaran dulu, baru psikotes, terus matematika, dan yang terakhir SKD. Jadi, kebugaran fisik sama kestabilan mental kamu itu dinilai sama tingginya dengan kecerdasan kognitif loh. Oh, hampir aja lupa. Ada persyaratan finansial mutlak buat seleksi ini, yaitu biayanya sebesar Rp300.000. Tapi tenang aja, kamu nggak bayar ini di awal kok. Biaya yang sifatnya nggak bisa ditarik balik ini cuma dibayar kalau kamu udah dinyatakan sah lulus tahap administrasi dan udah dapat kode billing resmi dari sistem. Kita sampai di bagian kelima. Langkah dan jadwal pendaftaran, rencana aksi Anda. Proses daftarnya pakai sistem dual login yang super ketat. Langkah pertama, kamu harus ke portal raksasa SSCASN BKN buat bikin akun. Langkah kedua, pilih opsi sekolah kedinasan BPS STIS. Awas, jangan mikir udah kelar ya. Ada langkah ketiga yang sering banget dilupain. Kamu wajib login lagi ke portal SPMB STIS, pakai NIK dan password kamu buat ngelakuin verifikasi akhir dan ngelengkapin data khusus. Pastikan semuanya udah benar-benar sempurna sebelum diklik finalisasi. Soalnya setelah itu, bam, data kamu bakal terkunci secara permanen. Tolong dicatat ya, ini jadwal yang benar-benar nggak kenal kompromi. Garis bawahi tanggal ini, 18-30 Agustus 2026. Bayangin, jendela daftarnya kurang dari 2 minggu. Masuk bulan September, kamu langsung dihajar sama ujian SKD. Lanjut bulan Oktober, ujian matematika dan psikotes. Dan puncaknya di bulan November buat ujian kesehatan sekaligus pengumuman akhir. Waktunya berlalu cepet banget kan? Makanya persiapannya harus dimulai dari jauh-jauh hari. Sebelum kita akhiri, dengerin ini baik-baik. Jangan sampai kamu kemakan janji palsu di luar sana. Politeknik Statistik Astis itu sama sekali nggak pernah ngadain bimbingan belajar, nggak pernah ngebocorin soal, dan nggak ada satupun orang yang bisa ngejamin kelulusan kamu. Titik. Jadi, cuma percayain informasi dari portal resmi spmb.stis.ac.id. Kalau ada tawaran di luar itu, fix kemungkinan besar itu cuma penipuan yang manfaatin kepanikan peserta. Nah, pada akhirnya, pertanyaannya cuma satu. Apakah kamu siap mendaftar STTIS 2026? Ingat ya, jendela emas pendaftaran ini cuma buka sebentar banget, dari 18 sampai 30 Agustus 2026. Yuk, mulai rajin ngerjain soal-soal hitungan, cek lagi kelengkapan dokumen orang tua, dan bangun visi kamu dari sekarang. Keputusan dan usahamu hari ini beneran bisa mengubah jalan hidupmu selamanya loh. Jadi, mau biarin 564 kursi itu diambil orang lain, atau kamu mau ngerebut salah satunya? Semangat berjuang ya, dan sampai jumpa di puncak kesuksesan.